Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Rahayu, NIM 223418186 dari kelas 3E Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila kelas 1 SD yang berjudul Patuhi Aturan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, di sini sudah ada yang tahu belum apa itu aturan? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu aturan. Jadi, aturan itu adalah hal yang harus ditaati dan dilaksanakan untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam bermasyarakat. Nah, contoh kecilnya itu seperti kita kan di sekolah itu belajar. Nah, seringkali guru memberikan kita tugas PR. Nah, PR itu kan adalah pekerjaan rumah, berarti itu adalah aturan yang ada di rumah. Berarti PR itu harus dikerjakan di rumah. Nah, berarti aturan itu adalah hal yang harus dilakukan. Baiklah anak-anak, langsung kita mulai saja ya pelajaran kita. Nah, kita akan mempelajari dua aturan, yaitu aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai aturan yang ada di rumah terlebih dahulu ya. Nah, kalian di sini pasti mempunyai aturan yang berbeda-beda kan di rumah. Nah, aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua. Kita sebagai seorang anak harus menaati peraturan tersebut. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri. Hidup bersih membuat diri kita sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, contohnya kita harus mandi pagi dan mandi sore, karena kita kan seharian itu beraktivitas, kadang tubuh kita itu mengeluarkan keringat. Nah, agar supaya tubuh kita menjadi bersih, kita harus mandi pagi dan juga mandi sore. Nah, yang kedua yaitu kita sikat gigi sebelum tidur dan juga sesudah makan. Karena kita kan kalau makan itu pasti ada sisa-sisanya kan di dalam mulut. Nah, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti sakit gigi, sariawan, dan lain sebagainya, kita harus sikat gigi sebelum tidur dan juga sesudah makan. Nah, yang ketiga yaitu cuci kaki dan cuci tangan setelah keluar dari rumah. Karena di luaran rumah itu kan banyak debu, kotoran, kuman, dan lain sebagainya. Jadi, kita sebelum masuk ke rumah itu, setelah pergi dari luar harus mencuci kaki dan cuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari kuman-kuman dan bakteri yang ada di sekitaran luar rumah. Nah, aturan yang kedua yaitu merapikan tempat tidur. Nah, kita kalau bangun tidur itu kan pasti tempat tidurnya itu berantakan. Nah, jadi kalau kita sudah bangun tidur itu harus merapikan tempat tidur terlebih dahulu, seperti merapikan spray, melipat selimut, dan juga menata bantal agar kamar kita itu tampak rapi dan bersih kembali. Yang ketiga yaitu berpamitan sebelum keluar rumah. Nah, pamit itu artinya sama dengan izin ya anak-anak. Berarti kita kalau keluar rumah itu harus izin terlebih dahulu, terutama kepada orang tua. Karena kalau kita izin sama saja kan kita sudah berpamitan kepada orang tua, agar orang tua kita itu tidak khawatir kalau kita pergi ke sekolah, pergi bermain. Jadi kita itu harus izin terlebih dahulu agar orang tua tidak khawatir, karena kan kalau kita sudah izin berarti mereka sudah tahu kalau kita itu lagi pergi, seperti itu. Yang keempat yaitu belajar. Jadi tugas seorang anak itu belajar, mempelajari kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, agar kita mengingatnya kembali dan mudah dipahami, supaya juga kita tahu pelajaran yang tadi di sekolah itu. Jadi kalau di rumah itu harus dipelajari ulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Semisalnya kita diberi tugas kepada guru, tetapi kita tidak mengerti, boleh kita di rumah bertanya kepada kakak atau juga orang tua jika kita tidak memahami materi tersebut. Nah, aturan yang kelima yaitu membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu kan ada banyak, jadi kita sebagai anggota keluarga harus saling membantu. Kita sebagai seorang anak
bisa membantu pekerjaan rumah yang ringan seperti menyapu, ngepel, dan juga membersihkan kaca, supaya pekerjaan yang ada di rumah itu menjadi ringan jika kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai aturan yang ada di rumah. Lanjut, kita akan mempelajari aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan yang ada di sekolah itu kan dibuat oleh sekolah. Kita sebagai warga sekolah itu harus menaati peraturan tersebut. Nah, apa saja sih contohnya? Nah, yang pertama yaitu kita harus datang tepat waktu. Nah, kita harus datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Tidak boleh terlambat, karena kalau kita terlambat kita akan mengganggu teman yang lainnya yang sudah belajar di dalam kelas. Jadi kita kalau pergi ke sekolah itu tidak boleh terlambat, diusahakan sebelum bel masuk berbunyi. Aturan yang kedua yaitu mendengarkan penjelasan guru. Kita ketika guru sedang menjelaskan tidak boleh ribut dan juga ngobrol dengan teman sebangku. Kita harus mendengarkan dan memperhatikannya supaya kita dapat memahami materi apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Apabila guru selesai menjelaskan tapi kita tidak mengerti materi tersebut, kita boleh bertanya. Aturan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah itu harus kita jaga. Contohnya itu seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman kelas, dan juga menyapu kelas, mengepel, dan juga mengelap kaca, supaya kita itu belajarnya dengan nyaman. Apabila kelas kita bersihkan, kita belajarnya itu dengan nyaman dan juga tidak banyak kotoran. Aturan yang keempat yaitu bermain dengan rukun. Ketika jam istirahat tiba, kita boleh bermain di halaman sekolah. Kita harus berbagi tempat dan tidak boleh mengganggu teman yang lain sedang bermain. Dan apabila kita setelah itu berjajan, sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di halaman sekolah. Ketika kita bermain itu, buanglah sampah di tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya anak-anak. Nah, aturan yang kelima yaitu menjaga ketertiban. Kita di sekolah itu harus tertib, seperti saat upacara. Saat berbaris upacara, kita harus tertib, tidak boleh berbarisnya itu tidak rapi, ngobrol dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus tertib. Dan juga saat kita masuk ke dalam kelas, itu kan kita berbaris tuh di depan kelas. Nah, kita juga berbarisnya dengan rapi dan juga dengan tertib. Baiklah, mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.